Ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah kematian Kristus untuk menyembuhkan dan memulihkan. Siapa di antara kita yang kalau sudah sangat menderita aniaya, menderita siksa, cacian, makian, fitnah, tapi dia masih mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ada di antara kita Bapak Mama? Sukar ya? Dan itu sulit. Tapi Yesus pun dia dalam situasi yang sangat menderita, tersiksa batin. Tapi dia katakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus menjalani masa sengsaranya. Yesus menjalani masa penderitaannya. Yesus menghadapi kematian dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kenapa Bapak Mama? Sederhana saja. Karena kalau dia tidak buat begitu, kita yang adalah orang-orang yang hidup dalam dosa ini, kita mestilah yang harus mati. Betapa besarnya cinta kasih Tuhan atas manusia. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah ia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi sebuah komitmen Yesus untuk melakukan pekerjaan penyelamatannya bagi umat manusia. Jalan salib yang Tuhan Yesus lalui ini sungguh-sungguh berat dan menyakitkan. Karena justru Bapak Mama, saudara-saudara, sudah menderita lain, harus menanggung olok-olokan dan hinaan. Karena itu dalam bacaan tadi, orang banyak yang berdiri di situ dan bahkan para pemimpin mengejek dia, bilang, "Orang lain saja dia kasih selamat, biar dia sendiri selamatkan dia punya diri." Karena dia sendiri bilang dia Mesias yang dipilih oleh Allah. Bahkan para prajurit juga mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Bahkan Bapak Mama, saudara-saudara, secara sadis, dua orang yang ikut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus yang di sebelah kiri malah menghujat, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Mama, saudara-saudara, hari ini kita akan fokus kepada dialog yang terjadi antara penjahat yang di sebelah kanan dengan Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Mama? Karena ini akan menjawab tema kita pada hari ini Bapak Mama. Kematian Kristus untuk penyembuhan
dan pemulihan. Ketika penjahat sebelah kiri bilang, tidakkah engkau takut? Saya ulangi Bapak Mama. Ketika penjahat yang di sebelah kiri bilang, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Temannya yang di sebelah, penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, bilang, sobat, tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lanjut Bapak Mama, ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka Yesus balas sama dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Mama, saudara-saudara, kedua orang ini terhukum, sudah sangat menderita di atas kayu salib. Yesus yang terhukum dan tersalib, yang sebenarnya tidak ada salahnya, yang di sebelah kiri malah masih menghujat Tuhan Yesus. Betapa bodohnya kita manusia. Sumber dosa lain sampai mau minta ampun. Amin Bapak Mama. Betapa bodohnya kita manusia. Sumber dosa lain sampai mau minta ampun. Tapi penjahat yang di sebelah kanan, dia tahu dia orang berdosa. Karena itu kenapa dia digantung. Tapi dia tahu bahwa Yesus yang disalibkan bersama-sama dengan mereka ini tidak ada salah apa-apa. Dan karena itu dia minta supaya temannya ini jangan menghujat Yesus. Dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati melalui penyaliban itu hanya untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk Bapak Mama, dia dan saya. Dan karena itu Bapak Mama, kenapa dia bilang, Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingat beta juga. Tuhan Yesus langsung spontan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Siapapun kita Bapak Mama, seberdosa apapun kita, sehinanya kita, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dan mau berserah diri, kenapa tidak penyembuhan dan pemulihan terjadi atas kita? Amin Bapak Mama. Saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Semua orang, siapa saja, entah yang berdosa ataupun tidak berdosa, sama-sama mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya Bapak Mama, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dari 100 ekor domba, satu saja yang hilang. Tuhan Yesus kasih tinggal tangan yang 99, dan dia cari yang satu. Dan dia bawa datang kembali. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Memang Yesus punya karya penyelamatan bagi manusia ini luar biasa. Dia yang tidak bersalah harus menanggung salah. Salah yang mestinya adalah salah manusia, itu dia pikul supaya manusia lepas dari penderitaan. Semua ujub keejekan dan olokan, hinaan, cacian, makian yang dinyatakan oleh semua orang yang datang, termasuk para pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat itu Pak Mama, pada akhirnya terpatahkan.
ketika terjadi peristiwa tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dan saat itu Tuhan Yesus bersuara dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawa. Dan Papa Mama, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi tadi, ia yang sebelumnya turut menghujat, ia malah memuliakan Allah dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Papa Mama, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang menyaksikan semua kejadian atau peristiwa tadi, mereka pulang dengan pukul-pukul dan bunuh diri. Itu tanda mereka menyesal. Itu tanda mereka sendiri merasa menyesal. Kok kenapa orang ini benar tapi kotong sendiri bilang dia tidak benar, dan malah kita balik mencaci maki, mengolok, mengejek dan memfitnah kita. Inilah gambaran kehidupan manusia, Bapak. Seringkali penyesalan itu datang terlambat. Amin, Bapak Mama. Penyesalan sering datang terlambat. Tapi meski terlambat, masih ada kesempatan. Karena seperti orang yang ada di sebelah kanan Yesus, memang dia sudah digantung. Tapi di detik-detik terakhir, dia berkata, "Ingat aku Tuhan." Maka Yesus juga bilang, "Ina hari ju uden beta di Firdaus." Tidak ada kata terlambat bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Hari ini juga, kalau Bapak Mama datang, Tuhan kasih kita ampun. Amin, Bapak Mama. Percaya, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun diri kita, Tuhan pasti akan memulihkan, menyembuhkan keadaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang dan menyembah kepada Dia. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang datang kepadanya, ada penyembuhan dan ada pemulihan bagi dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.